ST Manis itu singkatan dari Seni Teater Mahasiswa Bina Nusantara, dan ST Manis itu salah satu UKM teater di BINUS University. ST Manis udah dari tahun 1999 sampai sekarang 2020, udah 21 tahun ya. Jadi kalau saat aku menjabat sebagai ketua di ST Manis, itu lumayan banyak sih kegiatan yang saya lakukan. Itu dari malam keakraban di ST Manis. Lalu kita juga membuat acara benchmarking, di mana kita benchmarking dengan UKM teater lain dari teater Katak waktu itu. Kita tujuan dari benchmarking itu juga untuk saling share ilmu, terus kita juga silaturahmi. Lalu setelah benchmarking itu kita ada namanya pementasan besar ST Manis yang setiap tahun tuh ada. Tahun lalu kita itu ada di GKJ, di Gedung Kesenian Jakarta. Itu merupakan sebuah achievement bagi ST Manis. Dan pementasan tahun lalu itu kita menggunakan konsep fantasi dan membawakan naskah yang bernama Samantha Dunia Misti, dan lumayan sangat bagus. Penonton juga sangat suka, feedbacknya sangat bagus, dan pementasan juga overall sangat luar biasa sih. Lalu setelah ada Pembes kita juga ada TKU, ada HUT ST Manis, ada juga kita LDK ST Manis, yaitu namanya Kaos Hitam. Jadi di ST Manis itu nggak cuman teater, tapi kita juga ada organisasi, kita juga ada gatheringnya. HUT ST Manis juga mengundang semua alumni untuk gathering bersama, nongkrong bareng, cerita gitu. Pengalaman yang aku dapat selagi di ketua itu banyak ya, tapi nggak bisa gimana ya. Yang paling memorable itu, yang paling sangat berkesan dan sampai sekarang masih aku ingat itu, buat jadi ketua itu sangat diperlukan yang namanya decision making. Terus juga kita perlu juga team working, kita perlu communication, kita perlu juga brainstorming. Karena kalau jadi aku jadi ketua itu sangat banyak sebenarnya banyak permasalahan. Karena pertama kan juga agak kaget juga kan, baru pertama kali masuk ke organisasi, jadi ketua juga. Tapi ya itu namanya juga mencoba, pasti banyak errornya, pasti ada trial and error. Tapi gimana caranya kita tuh overcome masalah-masalah itu sih. Untuk membagi waktu, mungkin untuk pertama kali aku agak susah ya. Karena kan masih belum bisa nih ngebagi waktu dengan baik. Tapi dengan berjalannya waktu, itu sebenarnya butuh yang namanya planning sih. Butuh yang namanya butuh ngebagi waktu itu, butuh bener-bener ngejabarin kayak harus mau ngapain aja. Kayak bakal nanti kuliah, lihat jadwal kuliah, nanti mau ngapain aja. Terus di ST Manis juga ada rapat apa, ada ngebahas apa, ada kegiatan apa, itu juga harus ngebagi banget. Tapi yang paling berasanya itu kalau misalnya udah tahu nih mau ngapain, udah ngebagi mau gimana aja, itu nanti bakal jalan sendiri, dan itu juga sangat ngebantu banget kalau kita nge-planning dari awal untuk ngebagi waktunya. Walaupun emang awal agak problematik, tapi harus dicoba, harus benar-benar dicoba buat nge-planning biar nanti ngerti sendiri gitu. Aku sendiri sebagai ketua, pasti kan saat menjabat itu pasti ada yang namanya evaluasi, pasti ada yang namanya kesalahan, pasti ada yang namanya yang benar yang mana, yang perlu diperbaiki di mana. Nah di situ kita saya sebagai ketua dan pengurus dengan tim pengurus, kita tuh ngejabarin apa aja sih yang kita buat salah, apa aja sih yang kita buat benar, dan apa aja yang perlu kita kasih saran buat mereka.
Jadi bener-bener yang namanya kita saat ngobrol sama ketua berikutnya, saat kita ngobrol sama anak-anak baru, itu tuh kita bener-bener open sama kesalahan kita. Kita tuh ngebuka banget agar apa? Agar mereka tuh belajar sama belajar dari kesalahan kita itu. Dan kita juga kasih saran, kita juga kasih motivasi agar mereka tuh nggak selalu stuck setiap saat. Agar mereka tuh selalu punya inovasi, selalu berpikir beda dari kita, tapi nggak terlalu overboard, jadi nggak terlalu melenceng banget sih gitu. Tetap kita guide, tetap kita bantu, tetap kita temenin biar mereka tuh selalu searah dan konstan ininya perjalanannya. Harapan aku sih untuk ST Manis, semoga ST Manis ini semakin sukses, semoga ST Manis semakin semakin dapat apa yang diinginkan, semakin tercapai visinya, dan semoga untuk ketua berikutnya kerjakan apa yang bisa dikerjakan, jangan panik, terus biasakan komunikasinya itu diperbaiki dengan siapapun, mau itu dari angkatan atas, mau itu senior, mau itu teman-teman sendiri, dan just do the best and know that you can do anything. Itu sih untuk dari aku untuk ketua berikutnya.